Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, ayo open kamera dulu dong. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Wah, oke, saya coba pakai filter juga ya supaya tidak kalah sama Aldrino. Awas aja nih. Oke, gimana kabarnya? Mulai dari Ibnu mungkin. Gimana kabarnya, Ibnu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Eh, saya udah pakai kacamata lagi. Oke. Ayo open kamera semuanya ya. Sibuknya apa aja, Benu? Kalau Kak boleh tahu. Saya lagi tugas tambahan yang terakhir. Oh, selain di Algo, sibuknya apa aja? Beres sih. Nggak ada. Ikut Nggak ada. lomba mungkin nggak ada. Nggak Atau ada. persiapan ujian di sekolah mungkin nggak. 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 Oh, belum ya? Belum berarti. Ya, karena murid-murid yang lain tuh katanya ada yang ujiannya minggu depan gitu. Kemudian ada yang minggu ini juga katanya. Iya. Oke, kalau gitu. Terima kasih, Ibu Nu. Kalau Drin gimana, Drin? Kabarnya, Drin? Lagi sakit, Kak. Sakit? Aldrino sakit? Serius? Radang, Sedang? radang. Radang? Radang tenggorokan berarti? Oh, kemudian udah minum obat, Drin? Udah, Udah. Aldrino dari Bogor ya, kalau nggak salah. ya. Karena hujan ya. Sama. Sekarang lagi hujan kan? Hati-hati ya, Drin ya. Kakak kemarin juga ini sempat, ya udah, ya jaga kesehatan lah ya. Dan mungkin Aldrino lebih tahu, Bogor tuh kadang paginya cerah, sorenya hujan aja gitu. Gak paham lagi saya, entah apa gitu. Oke, Drin ya. Ya, Semoga Aldrino cepat sembuh ya. ya. Dan jangan lupa olahraga sih kalau kak ya. Oke, kemudian ini Asus siapa? Kakak boleh tahu. Afrika. Oh iya, Apri. Sebentar, Pri. Nah, Ya, ini Apri nih. Apri, ayo perkenalan diri dulu. Kemarin Apri nggak masuk loh. Ayo, sekarang. oke. Perkenalkan, nama saya Aprianus Patanjanan Palesang, asal Dipang. Fakfak, Papua Barat. Oke, dipanggilnya Apri aja. hobinya apa, Apri? Nah, Hobinya game, main Game. game. Oke, Ya, selain itu teman-teman yang lain juga main game ya di sini. sama futsal. Futsal, ah, mantap tuh. Ya, Cowok banget ya. Terus Apri umur berapa kalau Kak boleh tahu? 17. 17. Oh, Ya, SMA berarti ya, SMA kelas 3, kelas kelas 12. 12. Ya, Mantap. Udah tahu mau ngambil jurusan apa nanti kuliah? Atau selanjutnya mau belajar apa? udah. Udah, apa kalau Kak Ya. boleh tahu? Pertahanan. Kalau bukan Mantap. pertahanan, informatika. Mantap. Ya, yang sekarang banyak Hmm. dicari itu informatika ya memang. Ya, Apri jurusan apa di SMA? Kalau Kak boleh tahu. kelas IPA, Kak. IPA. Oh, sama dulu. Saya juga IPA dulu. Suka matematika? Kurang, kurang dari sudah. Nggak apa-apa ya. Di informatika nanti kebanyakan setahu Kak ngoding sih. Ya. Itu maksudnya teorinya, matematikanya itu dikit. Ya, Gitu ya. ya. Oke, Siap. thank you Apri. Semoga Apri Sama-sama, sukses Kak. ya di jalannya. Min. Kemudian ini Hmm. yang kedua, siapa ini? Asus yang kedua ini siapa? Yogi kah? Yogi, Pak. Yogi? Ya, Oh iya, ayo Yogi, perkenalan, boleh?
Yogi. Perkenalkan, nama saya Gede Yogi Ramaditya. Oke. Ah, panggilannya Yogi. Panggilannya Yogi. Oke. Umurnya berapa, Yogi? Umurnya 16 tahun. 16 tahun. Kemudian asal Asal Bali. Bali. And then hobi Hobi main game. main game sama ada Sama lagi? Sama apa? main game. Ya itu aja, Pak. Yang Itu tahu. aja. Iya, karena ya hampir rata-rata semua ya siswa saya, siswa kakak itu main game. Main game ya. Makanya ngambil kelas coding, mantap lah itu. Yogi sekarang SMA berarti? SMK? SMK. SMK? SMK ya. Oke. Jurusan apa kalau Kak boleh tahu? Halo, halo? Sinyal, Pak. Jurusan apa, Gi? Gimana? Jurusannya apa? Ada jurusan kan kalau SMK? Jurusan TKJ. Apa itu? Kok Teknik kakak komputer dan jaringan. mantap sekali ya. Kelas, keren nih. Mantap, Gi. Oke, kalau gitu ini ya teman-teman, kemarin dua teman kita ini belum perkenalan ya, karena tidak sempat. Jadi, tapi nanti kakak udah set ada kelas pengganti, tapi tidak di minggu ini. Makasih ya, Yogi dan Apri. Ya. Oke, sekarang ini Ya, Aurel, Kak. gimana kabarnya, Rel? Open kamera, Rel, boleh? Gimana kabarnya? Baik Kak, baik. Baik, oke. Aurel, kesibukannya apa? Kemarin kalau nggak salah nggak masuk ya, Rel ya? Sempat masuk Kak, Oh, sempat. Oh iya, bener. tapi Mantap. udah agak Iya, nggak apa-apa, nggak. Ya, sempatkan diri lah ya intinya. Supaya kalian nggak absen aja. ya. Sekarang kesibukannya apa, Rel? Ya, sekolah aja sih Kak, sekolah seperti biasa. Apa? Nggak ada kesibukan yang gitu banget Kak, yang sekolah. Oh, di sekolah mungkin ekstrakurikuler ataupun apa gitu. Nggak Eh, ikut? ada sih Excel, cuman lagi nggak ada sesuatu yang event-event gitu. I see. Oke, berarti sekarang lagi fokus di algoritmik lah gitu ya. Ya, Belum, oke. Nice lah. Aurel kelas berapa kalau kak boleh tahu? Kakak lupa soalnya. kelas 11 Kak. SMA A, 11. ya. Oh, udah ada niat mau ngambil apa nanti saat kuliah? Bingung Kak, masih bingung saya. Masih bingung. Iya ya, kebanyakan memang saat oh enggak sih. Nanti vibes bingungnya tuh benar-benar terasa di kelas 12 tuh. Kalau kalau saya pribadi dulu sejak kelas 1 udah tahu sih. Jadi Rel, kalau kakak boleh sarankan ya galilah diri Aurel ya supaya tahu ke depannya mau ngambil apa gitu. Gitu ya. Ya Kak. Oke, thank you Aurel. Haidar gimana kabarnya? Nah, sehat. Dengar. Sehat. Oke. Haidar sibuknya apa aja, Dar? Eh, apa mau tes buat masuk SMA? Oh. Besok ya? Eh, enggak, bukan. Maksudnya yang tryout-tryoutnya itu. Oh, oh Kak pikir ada siswa Kak juga. Ya Heeh. dia mau tes besok tapi Hmm, jadi Kak pikir besok ya. Haidar di mana sekolahnya, Dar? di SMP Quran Asyahid. Mas. Oke. Kalau nggak salah, kakak tahu Kenzi Satrio nggak? Iya. Iya, itu. Dia di situ. Cuma cuman ini saya udah lepas kelasnya kemarin. Saya nggak Hmm. nyangka mau diganti lagi sama tutor aslinya. Kemarin kan Hmm. tutor aslinya itu nggak bisa. Ya saya yang coba ganti. Nah saya pikir karena sekarang kelasnya udah dijual,
Kakak pikir kakak yang bakal dapet tuh, tapi enggak ternyata. Oh, Jadi perpisahan deh kemarin sama Kenzi. iya, Kocak orang. iya, Oh, mantap, mantap. Keren ya. iya. Wah, bisa ini ya. Oke, apa namanya teman-teman? Kakak mau menyampaikan nih ya. Jadi ini minggu ketiga kalian di Algo dan untuk kakak beritahu bahwa kalau bisa masuknya rajin ya. Kalau bisa. Kemudian kalau tidak bisa itu tugasnya yang rajin. Karena apa? Nanti kalian kan dapat sertifikat ya di akhir. Sertifikat dan sebelum ke itu kakak ada laporan tiap bulan. Yang laporannya itu otomatis gitu. Maksudnya otomatis tuh kalian kan udah dicatat gitu. Oh, tugasnya segini, kehadirannya segini. Nanti dikirim ke orang tua. Itu kayak rapot bulanan gitu. Nilainya segini, dia skill yang didapatkan segini. Ya, itu based on tugas-tugas yang kalian kerjakan dan kalian rajin masuk atau enggak gitu. Gitu ya. Jadi Ibnu, Drin, Ogi, Apri, Aurel, Haidar, silahkan tugas tugasnya itu ya dikerjain lah ya kalau kalian ya mungkin nanti kalian berniat untuk mengambil karir di informatika ataupun di IT, tugas-tugas itu sangat membantu nanti. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Kalau gitu sekarang udah lebih 12 menit. Cukup ya untuk sekarang kita langsung saja mulai materinya. Nah, sekarang kita akan berbicara hal topik yang begitu menarik. Sebelum ke sini, kalian pernah mendengar dan menggunakan mungkin yang sekarang sekarang lagi viral, yaitu CGPT atau ChatGPT. Pernah mendengar atau menggunakan pernah? Ya, Pernah. Pernah. Iya. ya, Jadi pengembangan dari CGPT atau ChatGPT itu adalah dia asal muasalnya itu string ya. Jadi dia itu kayak nanti di kalau kalian mendalami machine learning, kakak kan paketnya machine learning. Itu kalian akan nemu tiga, computer vision, NLP, sama model matematik biasa atau machine learning biasa. Nah, string ini maksudnya di NLP. Makanya ini cikal bakal dari pengembangan eh, ChatGPT itu. Begitu ya. Oke, sekarang kita akan mendiskusikan proyek feedback. Kita akan menyusun program untuk kompleks kesehatan bunga matahari, di mana programnya itu harus mengumpulkan ulasan pelanggan dan kemudian menganalisis ulasan ini. Nah, contoh feedbacknya itu kurang lebih seperti ini nanti ya. Baru-baru ini saya dan keluarga beristirahat di kompleks kesehatan bunga matahari. Itu nyaman dan memiliki makanan lezat. Kami suka alpukat di menu musim panas. Ada gym di gedung sebelah. Pada malam hari saya pergi ke sana untuk bertinju dan anak-anak pergi ke pulau air. Nah, ini dia. Ulasan yang satu ini atau feedback ini akan kita breakdown menjadi nanti untuk ulasan yang bagus manajer menawarkan diskon. Artinya dari ulasan ini apakah tergolong bagus atau enggak, nanti manajer dari perusahaannya itu seolah-olah menawarkan diskon. The second one is kita dapat menyimpan bagian tentang gym untuk iklan. Karena di sini kan di ulasan ini tadi ada nih. Dia bilangnya, dia mention ada gym di gedung sebelah. Nah, ini dapat dijadikan sebagai iklan untuk menarik pelanggan. And then, Koki tertarik dalam sebutan menu musim panas. Nah, ini sebagai poin plus ya, bahwa selain tempatnya dari sisi fasilitas nyaman, ternyata makanannya juga enak gitu. And then the last one is ulasan dengan kata nyaman penting bagi manajer. Ya, karena kita tahu ya, kalau di tempat itu nyaman, tentu saja nanti manajernya senang, kemudian ya itu kita bisa mengambil keuntungan bahwa oh ternyata apa yang sudah saya sediakan nyaman bagi pelanggan. Saya akan tingkatkan supaya pelanggan saya loyal atau setia. Begitu. Ya. So, sekarang pertanyaannya adalah
untuk ulasan yang bagus, manajer memberikan diskon. Kita harus tahu gimana cara menentukan panjangnya ulasan ini. Berapa panjang karakter di sini, gimana caranya. Kemudian, kita dapat menyimpan bagian tentang gym. Pertanyaannya, gimana cara kita memotong bagian dari ulasan itu? Kemudian, Hoki tertarik dalam sebutan menu musim panas. Gimana cara menentukan apakah kata alpukat ataupun kata enak gitu di dalam masakannya itu ada gitu. Kemudian, bagaimana cara menentukan apakah ada kata kenyamanan? Ya, jadi ada feedback. Nanti kita coba cari di dalam tulisan itu apakah ada kata nyaman atau tidak. Pertanyaannya gimana cara melakukan itu? Nah, untuk diketahui bahwa tipe data itu ada dua ya, secara umum banget ini. Yaitu ada tipe data numerik dan string. Ya, numerik ini dibagi dua nanti, int atau integer ya, sama apa? Sama float ya, gitu. Kemudian untuk string ya, string itu sendiri ya, string doang begitu. Oke, mungkin seperti itu untuk awalannya ya. Dan ini dia untuk sebenarnya ada fungsi seperti itu untuk bekerja dengan variable string dan ada banyak di antaranya. Dan yang kalian harus ingat bahwa ya jangan takut tidak ada programmer yang hafal semua metodenya. Sangat penting untuk memahami cara kerja dari metode-metode yang ada dan memiliki deskripsi tentangnya. So hari ini kita akan belajar ya fungsi khusus untuk bekerja dengan string. Kemudian kita akan belajar gimana komputer mengenal perintah bahasa pemrograman dan kita akan belajar memahami mengapa sangat penting untuk mengingat jenis data yang sedang kita kerjakan. Oke, sekarang kakak mau membuat review terkait pembelajaran kemarin ya. Ada yang masih ingat apa itu variabel? Ayo, bantu kakak dulu nih. Variabel, Ibnu silahkan Ibnu. Variabel itu adalah suatu eh, apa namanya gitu, sesuatu Suatu data, waduh, walah. Halo, 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 halo. Suara saya terdengar? Oh iya. Ayo, Ibnu, apa itu variabel? variabel adalah eh, Elemen data yang elemen data yang memiliki nama dan nilai. nama, iya betul ya, nama plus nilai. Jadi dia ada nama dan nilainya. Mantap, Benu. Terima kasih ya. Oke, sekarang gimana cara membuatnya? Yang pertama, tentukan namanya dulu dan tentukan nilai dari variabelnya. Contohnya di sini ada variabel bernama jam, nilainya itu sama dengan 6. Oke, sekarang operator mana yang dapat mengubah nilai variabel? Operator sama dengan ya. Jadi kalau kita mendefinisikan membuat variabel dengan nama yang sama dua kali, tapi nilainya berbeda, yang akan diambil adalah nilai terakhir. Ya, bukan yang ini, tapi yang inilah yang akan diambil. Begitu. Ya, oke. Oke, sekarang ini untuk tipe-tipe atau saran untuk nama variabel yang bagus ya, yang baik itu yang satu kata, dua kata. Jangan terlalu pendek seperti ini, jangan juga terlalu panjang seperti ini ya, dan jangan juga tidak jelas gitu. Karena nanti saat bekerja sama tim itu nanti kan membingungkan jadinya gitu. Oke, sekarang jenis apa ya, data apa yang kita sudah pelajari, Aurel? Boleh, Rel? Jenis data apa yang udah kita pelajari kemarin? Ya udah kakak sebut tadi ya di awal. Ada data. Oh, aku kemarin nggak tahu. Oh, oh ya, oke nggak apa-apa. Yogi Kemarin mungkin aku gimana Rel? Oh ya, Aurel ini ya telat masuk ya. Kalau Drin mungkin Drin. Boleh Drin bantu Kak jenis data apa yang sudah kita pelajari Drin? Ayo Drin. Variabel, Kak. Variabel. Iya, ini yang sudah kita pelajari jenis datanya
Iya, variabel itu bukan jenis data ya, Drin ya. Itu adalah topik kita kemarin. Jenis data yang udah kita pelajari apa? INT, ya. Oh ya, ya ente. Kemudian Float, STR, kemudian satu lagi float ya atau desimal. Begitu ya. Jadi sekarang kita akan memperdalam yang string ini sendiri ya. Kita akan memperdalamnya dan cara-cara bekerja, metode apa yang dapat kita pakai. Ini contoh-contohnya untuk bilangan bulat ya. Dia akan INT, kemudian Peter, ya dia kalau ada tanda petik begini dia berarti string, begitu ya. And then angka juga bisa menjadi string kalau ada tanda petiknya, begitu ya. Jadi jangan kalian salah kaprah gitu. Kalau ada tanda petiknya itu berarti string ya. Oke, kakak mau tanya mungkin Haidar, fungsi apa yang kita gunakan untuk memasukkan data dari keyboard, Dar? Boleh? Memasukkan data dari keyboard, kita menggunakan fungsi apa kemarin? In? Eh, in put, in Iya, input. Ya. input. Ya, ini untuk memasukkan data dari keyboard itu kita menggunakan fungsi input. Ya, oke, nice. Dan untuk beralih ke tipe data satu ke tipe data yang lainnya itu kita pakai fungsi apa kemarin? Ada dua, yaitu dan ya untuk beralih ke tipe data bilangan bulat kita menggunakan int. Input. Ya, Input. kemudian untuk ke string kita menggunakan fungsi s. TR. Iya, STR. Mantap ya. Dan kalian semoga ini tetap ada di eh, kalian tetap gunakan lah gitu. Nah, ini bentuk penggunaannya. Input itu dia tipe datanya string. Jadi kalau memasukkan menginput data, ubah dulu. Menginput angka, ubah dulu ke integer. Jadi int ya nama variabelnya begitu. Nah, sekarang kita beralih ke tipe data string. Oke. Variabel string untuk mempelajari cara mengekstrak informasi atau menguraikan informasi dari string, pertama kita akan memprogram kasus sederhana untuk kompleks bunga matahari. Kita akan tahu nanti gimana menentukan panjang string, potong sebagian string, cari penyebutan kata di dalam string, dan mencari penyebutan kata atau frasa dalam suatu atau sub dari string, ya, substring dari string. Nah, sekarang variabel string, semua fungsi yang akan kita kaji berikutnya menurut hasil kerjanya mengembalikan nilai tertentu. Ya, ini logis karena kita ingin mendapatkan informasi dari string. Dan informasi ini dapat disimpan dalam variabel terpisah. Oke, sekarang tindakan dengan variabel string yang pertama itu begini ya. Pelanggan yang meninggalkan ulasan panjang didorong oleh diskon. Tulis program yang mencetak panjang ulasan. Artinya panjang karakter. Karakter itu ini nih, huruf-huruf spasi juga dibaca ya. Koma juga dibaca, tanda seru juga dibaca. Inilah ya. Dan baiknya kalau kalian mengetik ini dalam suatu nilai variabel, baiknya pakai tanda petik dua ya, karena nanti tanda petik di tengah itu berguna. Nah, caranya untuk menentukan berapa banyak karakter yang ada di dalam ini, tulisan ini, kita menggunakan fungsi len string atau len nama variabelnya. Contoh, di sini kakak membuat variabel namanya feedback. Isinya string. Ini adalah tempat yang menakjubkan, tanda seru. Nah, saat kakak ingin berapa jumlah semua karakter ini, kakak cukup memakai fungsi len. Sehingga kalau kakak bilang print len feedback, dia akan mencetak 35. Ya, atau buat dulu nih, variabel namanya panjang, kemudian pakai fungsi len, ya ini variabel yang isinya string ini, len ini. Kemudian print panjang dia akan mengetik 35. Begitu ya. Kemudian tugas kedua kita sekarang adalah manajer kompleks meminta untuk memotong dan menyimpan sebagian ulasan tentang gym untuk iklan. Tulis program yang mencetak bagian penting dari ulasan. Oke, ini ulasannya went to the boxing ya, nice beach. And then yang perlu kalian ketahui, kalau dalam string itu ada istilahnya indeks. Apa itu, Kak? Indeks itu adalah nomor dari setiap karakternya. Yang kalau mulai dari paling kiri
dia mulainya dari 0. 0, kemudian 1, kemudian 2, spasi juga dihitung ya, kemudian 3, spasinya 4. Gitu ya kalau mulai dari kiri. Kalau dari kanan, dia mulainya dari min 1. Min 1, min 2, atau mulai dari akhir ya, min 3, dan seterusnya. Itulah yang disebut indexing. Nah sekarang, saat kalian memanggil nama variabelnya, feedback, kemudian menggunakan kurung siku, kemudian menaruh nomor indeksnya. Ingat ya, untuk memanggilnya menggunakan nomor indeks itu pakai kurung siku. Nah, seperti ini nih, simbol sama dengan feedback kurung siku 0. Dia akan nanti mencetak ya sesuai dengan karakter yang ada di nomor indeks tersebut. Yaitu ini nih. Misalnya, kakak bilang feedbacknya went to the boxing, nice beach. Kemudian simbol sama dengan feedback 0. Ya, saat kakak print simbol, nah feedback 0 itu kan merupakan indeks dari huruf W. Maka yang tercetak hanyalah huruf W saja. Gitu. Nah sekarang gimana caranya kakak? Saya ingin mencetak dari huruf W sampai huruf G misalnya. Ya, caranya adalah kita menggunakan titik 2. Titik 2 di sini artinya adalah sampai. Ya. Nah, saat kalian ingin mencetak dari huruf W, itu kan 0. Kemudian titik 2 itu sampai. Nah, ini yang penting. Jadi, untuk sampai di huruf G ini, G itu kan 17 ya. 17. Nah, Python membacanya itu kalau kalian menulisnya 0 sampai 17, dia akan membaca sampai 16. Begitu. Jadi kalau kalian nulis begini, dia akan sampai huruf N. Nah, artinya kalau saya ingin sampainya huruf B, dia itu kan B itu di 17 ya. Berarti ya tinggal tambah 1 ya, 0 sampai 17 tambah 1. Supaya N-nya itu, G-nya itu kebaca atau sampai 18. Begitu. Ya, sehingga nanti kalau kakak cetak 0.2 sampai 18, dia akan went to the boxing saja. Dan titiknya ini harusnya nggak ada ya, karena titiknya termasuk di 18. Ini nggak ada ya. Ini typo dikit. Oke, begitu ya. Sekarang tugas 3 kita lihat slice. Ini adalah ekstraksi satu karakter atau fragmen dari string. Ya, slice itu maksudnya kita juga menggunakan indeks ya. Misalnya di sini ada contohnya bahwa kakak mempunyai variabel namanya feedback, isinya string. Kemudian ketika kakak menggunakan perintah print feedback dari indeks 1 sampai 3, nah ingat berarti dia akan mencetak sampai 2 ya nanti. Kalau kita nulis 3 berarti ini kan 0, ini 1, ini 2, ini 3. Nah berarti yang akan tercetak di yang ini adalah OX. Kemudian kalau 1 sampai titik nggak ada angka di sini, itu artinya dari 1 ya sampai akhir gitu. Makanya di sini oxing. Gitu ya. Oke? Dan untuk yang selanjutnya, gimana cara kita untuk menemukan atau menentukan suatu kata di dalam suatu string? Kita dapat menggunakan metode .find. Ya, misalnya di sini feedbacknya atau nilainya itu adalah atau feedbacknya itu saya suka alpukat dari Koki. Nah, saat saya ingin menemukan kata alpukat di dalam tulisan ini, saya cukup menggunakan tulis nama variabelnya atau stringnya feedback.find. Tulis kata yang ingin kita temukan. Dan nanti yang akan dikembalikan itu bukan true or false, tapi yang akan dikembalikan itu adalah nilai indeks huruf pertama dari kata itu. Contohnya ya, I like the avocado from the chef. Saat kakak ini adalah variabel namanya feedback, isinya I like the avocado from the chef. And then position feedback ya, variabel ini gitu ya, variabel ini feedback dot find avocado. Ya, saat kakak print position dia akan mencetak indeks dari huruf A ini. Begitu ya. Artinya kata avocado itu ada loh. Dan dia hurufnya mulai dari indeks ke-12. Begitu. Nah sekarang gimana kalau dia nggak ada? Apa yang akan dikeluarkan?
dia akan mengeluarkan -1 kalau nggak ada kata itu di dalam stringnya. Begitu ya. Sekarang satu lagi, gimana caranya? Ini nih, manajer juga meminta pencarian ulasan dengan kata nyaman. Ketika pergi, dia memperhatikan bahwa ulasan beberapa tamu hanya terdiri dari satu kata nyaman. Nah, ini ulasan tamu yang pertama, feedback sama dengan nyaman, N-nya besar. Yang kedua, feedback 2, hotelnya kenyamanan. Position 1 sama dengan feedback.find nyaman. Position 2, feedback 2.find kenyamanan. Nah, sekarang kakak mau tanya. Untuk perintah yang ini, apa yang akan menjadi outputnya? Dan ini apa menjadi outputnya? Boleh? Yogi mungkin mau bantu Kak Yogi? Ayo Yogi. Belum bisa, Kak. Oke, mantap. Kakak suka ya. Kalian intinya berani ngomong gitu ya. Ayo Apri, silakan Apri. Boleh Apri bantu Kak? Belum bisa, Kak. Oke, kalau Aurel? Eh, nggak bisa, B, Kak. no? Position 1 itu feedback.find kata nyaman di sini kan. Berarti karena feedback 1 ini kan yang ini nih. Ayo, apa yang akan diprogram? Apa yang akan menjadi outputnya? Gimana, Rel? N-nya, Kak. Hah? Itu. N-nya. Oke, N-nya berarti kan dia mulainya dari huruf 0 ya. Feedbacknya berarti 0 gitu. Gitu? Atau gimana? Nah, ini nih. Kan ini ulasannya. Kemudian saya ingin mencari kata nyaman di ulasan ini. Nah, ini outputnya berapa yang ini? Atau Drin mungkin mau bantu Kak Drin? Gimana Drin? Apakah habis dari kamar makan undi? Oh alah. Oke, nggak apa-apa. Kalau Ibnu mungkin mau bantu Kak Benu? Apa yang akan menjadi outputnya Benu? Kalau Kalau menurutku kakak saya -1 sih. -1, oke. Karena Terus kan N-nya karena kecil itu. oke teliti sekali ya, mantap. Kalau yang ini ya dia akan mulainya dari sini ya. Berapa nih? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi -1 sama 9. Apakah benar? Iya, ternyata betul ya. Karena di sini dot find-nya nyaman, N-nya kecil, dan di feedback-nya itu N-nya besar, jadi dia -1. Dia nggak menemukan itu ternyata. Dan di kedua ini udah sama ya katanya. Nah sekarang gimana caranya Kak supaya kita itu tidak terhalang, tidak terhambat oleh huruf kapital dan huruf kecil itu. Oke, sekarang kita samain aja ya. Jadi contohnya begini ya. Contohnya ada ulasan cozy, cozy hotel gitu ya. Gimana caranya sekarang kita membuat semuanya ini menjadi huruf kecil semua. Sehingga kita dengan nyaman menggunakan metode dot find nanti. Gitu. Caranya adalah kita menggunakan metode dot lower ya. Ini untuk mengecilkan karakter atau huruf. Jadi yang awalnya cozy, C-nya besar, saat menggunakan dot lower, dia akan cozy, C-nya kecil. Begitu. Semuanya kecil ya, semua hurufnya kecil. Oke, mungkin itu saja. Nah, ini dia ya. Mungkin itu saja. Jadi kesimpulannya banyak operasi dapat dilakukan dengan variabel tipe string dari melakukan panjang, menemukan panjang hingga menemukan kata. Kemudian setiap karakter dalam string diberi nomor yang disebut indeks. Yang mulainya itu kalau dari kiri 0, dari kanan -1. Untuk menguasai fungsi-fungsi ini, Anda perlu mempraktikannya. Oke, sekarang ada pertanyaan dulu sebelum kita praktik. Nanya dulu lah, ya. Ayo, nanya dulu lah. Ayo, nanya dulu. Boleh?
Ada yang mau bertanya? Hmm? Aurel, Ibnu, Drin, Afri, Ogi, Haidar, do you want, uh, do you have question? Anyone ya, anyone. Ayo, ada yang mau bertanya dulu? Nggak ada kah? Hah? Serius nggak ada nih? Hitung sampai 3 nih. 3, oke. Nggak ada berarti ya. Kalau nggak ada, sekarang saatnya kalian share screen. Oke, ini yang nanya di grup siapa nih? Yang nanya Kak siapa cara masuknya? Saya Ap, Kak. Apri, oke. Apri, nanti kakak kasih password dan ini ya. User Ya, ID sama passwordnya kayaknya belum ini. Oke, sekarang silakan semua share screen ya. Kakak pantau satu-satu. Ya, oke, silakan. Silakan share screen semua. Jangan ada yang tidak share screen ya. Karena semuanya kakak pantau ya. Ini gimana? Bentar, bentar. Eh, Yogi udah dapet juga, Gi. Eh, Oh, Aurel, Apri, ini Apri 790, 4790. Ini Apri ya, 4790. 7. Oke, itu Apri. Itu yang pertama user ID, kemudian 4 angka itu yang passwordnya ya. Ada lagi yang belum masuk? Saya belum bisa masuk websitenya, Pak. Oh, Pak. bentar, bentar, Gi. Yogi belum masuk juga, berarti bentar, Gi ya. 2632. Oke, lihat chat Zoom, Gi. 2632. Oke, Apri lihat chat Zoom juga ya. Ayo. Oh, ini udah lewat Benu ya. Coba ke tugas yang sekarang, lesson 4, lesson 3. Aurel nah lesson 3 Aurel. Ayo. Bunga matahari, umpan balik. Oke, ayo kita gimana Aurel ini? Tandai yang benar. Jika tidak ada yang ditemukan, mengembalikan -1. Betul ya. Elemen string dapat diperoleh melalui indeksnya. Betul ya. Kemudian rel elemen dari string diberi nomor secara berurutan mulai dari 0. Betul ya. Kemudian elemen dari string diberi nomor, oh salah ya. Bukan dari 1 dia. Kemudian Anda dapat memotong fragmen dari string dengan menentukan indeks awal dan indeks setelah akhir. Oke, betul ya. Terakhir jika tidak ada yang ditemukan dalam string sebagai hasil pencarian. Oke, betul atau salah ini Rel? Salah ya. Dia akan mengembalikan -1 ya kalau nggak ada. Salah. Oke, sekarang centang. Adrin, Aldrino, Apri, Yogi, silakan share screen juga ya. Oke, ini Ibnu udah sampai di nomor 2. Oke, ini Aldrino. Silahkan Aldrino sudah mulai. Ihsan, ini Ihsan. Terlempar kayaknya Ihsan ya. wih. Langsung share screen, San. Kakak mau lihat screen kalian ya. Maaf Kak, tadi wifi saya mati. Aman, aman, San. Ihsan lagi. Haidar. Kakak manggilnya Haidar atau Ihsan nih? Boleh dua-duanya nggak apa-apa. Oke, oke deh. Kak lebih suka Ihsan ya kayaknya. Ayo, Pri. Share screen. Oke. Oh, ini udah
lesson ketiga, Apri. Ya, coba lesson ketiga. Itu klik yang tanda panah, boleh? Kakak boleh ini nggak, Pri? Request remote control nggak? Approve Kak ya. Nah, ini nih maksud Kak ya. Jadi ini diklik yang ini, kemudian kita ke lesson 3. Nah, ini dia. Bunga matahari, umpan balik. Nah, ayo. Sekarang ini yang dikerjakan, Apri. Coba baca ini. Pilih jawaban yang benar gitu ya. Oke, sekarang silahkan nomor Aurel udah sampai nomor berapa, Rel? Oh, baru nomor 3 ya, Aurel. Aldrino udah sampai, wah nomor 3. Ibnu, ayo. Itu dia mau mencari panjang ulasannya, Bnu. Berarti learn feedback ya. Oke, mantap sekali, Bnu. Tinggalkan ulasan, ya bebas ya ulasannya, nggak harus luar biasa ya. Coba. Nah, coba ulang. Coba ulang. Aduh. Nah, ini si Ihsan. Ayo, San. Nomor 1 benar kayaknya, San ya. Nomor 1 benar. Nomor 2 silahkan di ini ya, apa namanya? Oh, Teliti satu-satu. Berurutan di bawah. Nomor 2 elemen Komando akan dijalankan berurutan jika dipilih. Apri nomor berapa, Pri? Oh, nggak semuanya benar ya, Pri ya. Elemen string dapat diperoleh melalui indeksnya. Betul. Elemen karakter dari string secara berurutan mulai dari 0, betul. Kemudian elemen karakter dari string diberi nomor mulai dari 1, salah ya. Harusnya dari 0. Kemudian dapat memotong, betul. Terakhir itu salah ya. Ini benar. Salah ya, karena dia akan mengembalikan -1. Ini benar nggak Kak? Yang ini. Yang siapa itu? Yang nanya siapa nih? Ihsan. Oh, Ihsan. Iya, itu benar. Hmm. Yang terakhir tuh nggak benar ya. Oke, Apri udah nih Apri. Oke, Pri, mantap. Aldrino, oh panjang sama dengan learn feedback ya. Learn feedback. Pakai fungsi learn untuk menentukan panjang. Oke, masukkan apa saja ya, Aurel. Bebas kok. Kalau codingannya benar, dia nanti benar juga. Nah, sekarang gimana nih? 1, Dia 2, ingin kita, ya, silakan 3, hitung aja ya. 5, Dari 6, 0, jangan lupa. 6, sampai 3. Yogi, mana Yogi ini? Kok nggak ada share screen-nya, Yogi? Gi, share screen dulu, Gi. Tar. Oke, Gi. Ini gimana, Kak? Haidar, yang mana? Siapa yang nanya itu? Saya, Kak. Siapa? Drino. Kakak saya. Drino. Oh, Drin. Ya, learn feedback ya, bukan feedback. Learn feedback. Learn dalam kurung feedback gitu. Ops, di stop dulu. Tanda itu tuh, yang warna pink, Drin. Warna pink tuh, pink. Nah, sekarang learn dalam kurung feedback. Kita pakai fungsi learn ya untuk menentukan panjang ulasannya. Learn dalam kurung. Itu dihapus saja ya, indahnya dihapus saja, nggak apa-apa. Nggak perlu itu soalnya. Terus hapus, nah gitu. Oke, mantap. Raise hand aja ya kalau mau ini bertanya, ya panggil Kak juga boleh sih. Cuman ini nggak takut, saya nggak tahu nanti siapa yang manggil. Pemandangan laut sampai berapa? 0 sampai berapa? 0 sampai 15. Oke. Tahu.
Berarti 16 ya. Nah, gitu. Oke. Aurel gimana, Rel? Ah, udah sampai nomor 6. Mantap. Pemandangan laut, Rel. Berarti 0 sampai 16 ya. Coba, Rel. Apa Atau mau dihitung juga nggak apa-apa. Feedbacknya bebas, Drin. Coba, masukkan feedbacknya apa? Lalalali, hahaha gitu mungkin. Bebas. Oh, ini lesson 3 ya. Gi, ke lesson 3 langsung, Gi. Ini lesson 1 deh kayaknya. Boleh kakak share request remote control ya. Ini nih, tekan yang ini. Nah, kemudian lesson 3. Nah, itu tuh. Bunga matahari feedback atau umpan balik ya. Ayo. Kemudian Aurel udah. Drin gimana, Drin? Oke. Dia ingin apa di dalam stringnya itu kan feedback. Itu 2, 7, dan 9 tuh nomor indeksnya berapa, Drin? Nah, itu dia inginnya begitu tuh. Dihitung ya, silahkan dihitung. Kalau Haidar, panjang sama dengan len feedback, Dar. Len feedback. Kita pakai fungsi len ya untuk menentukan panjang suatu feedback itu string itu. Dalam kurung ya? Iya, len dalam kurung feedback. Ini. Oke, mantap. Kemudian, Apri gimana, Pri? Ayo, Pri. Diketik aja nih, Pri. Ini tinggal diketik kok, Pri. Halo, Pri. Iya, tinggal diketik kok ini. Dia itu mau ngukur kecepatan mengetik ya kalau yang typing itu. Oh, jangan. Langsung aja variabelnya. Ibnu. Oh, Aurel. Langsung aja tulis variabelnya. Kan kue coklat kita udah masukin ke dalam variabel cari satu kan? Berarti kan hidangan hasil 1 sama dengan hidangan dot find. Cari 1 gitu ya. Hidangan dot find. Find cari 1. Ini gimana, Mantap. Kak? Cara ngetik. Oh, gitu ya. Dotnya 1 aja ya. Rel. Dotnya 1 aja. Kemudian variabel hasil underscore atau langsung hasil 1. Nggak boleh ada spasi. Drin ya itu tadi. Ini gimana, Kak? Yang mana? Ininya. Itu siapa? Drin. Aldrino. Ya. Oke. 2 itu di mana dia, Drin? 2 itu indeks berapa? Kakak remote control ya. 2 itu ayo kita hitung ya. Boleh kakak remote control? Ya, Kak. Approve ya. Di cancel mulu ya. Oke, ini ya. Jadi ini G itu 0 ya, G itu 0. Ups. Loh, kok nggak bisa? Oh, Loh, kok nggak bisa? G itu 0, E itu jadi 1. approve, Kak. Gimana? Coba ulang. Approve. Boleh? Oh, I know ini. Start. Udah di approve. Oke, berarti G mulai dari G, Drin. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ya. Nomor 2 itu ada di indeks ke-7. Berarti bangunan 1 sama dengan feedback dalam kurung sikunya itu 7. Ya. Ngerti nggak, Drin? Terus di sininya 7 aja. Iya, 7 aja. Nggak usah ada 0 ya. Karena kalau 0 kan nanti 0 sampai ya. Kita kan ingin mengambil 2 itu doang. Kemudian 7-nya berapa? Hitung koma juga dihitung ya. Spasi dihitung juga. 7, 8, 9, 10 berarti ya. 7 di 10.
7. Wih, Ini bukan Kak. kulit ke Bukan. Kalau bangunan 2 ya, di bangunan 2 sama dengan feedback 10. 7 itu di bangunan 1 itu 7 aja. Nah, itu. 7 aja, 7. Bukan 10, 7 aja. 7. Iya. Kemudian di Bangunan 2 10 bangunan ya Kak. 2 10 ya. Kemudian di bangunan 3 berapa? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. 10 bangunan 3 16 coba. aduh. Oke, coba di run. Apri, Haidar, Yogi udah tanya ya. Kak, Yang yang mana? yang ini yang Kak Ihsan yang nomor 5. Nomor Yang 5, bentar San. Oke. Ya. Ini gimana ya, Kak? Bentar. Ihsan, ini ya, San. gimana Kak? Feedbacknya itu ini. Apa kan itu feedback sama dengan gedung 2, 7, dan 9 kan katanya. Ya, Nah 2 itu di indeks keberapa dia San? Coba hitung dari G. Itu indeksnya 0, 1 kan ya. Gitu kan ya. 0 1 2 3 4 5. Oke, spasi dihitung juga ya. Oh, 5. Maksudnya dari gedung sampai Bukan, kita kan mau ini, mau angka 2-nya itu doang. Dia di indeks keberapa gitu kan? oh, Iya, satu ayo. 2 3 bentar, 1 2 3 4 enggak, 0 1 2 3 4 5 6 7. 7, iya berarti 7 ya. Oh iya, Kemudian iya, ngerti ngerti ngerti. ya, koma juga dihitung ya sama spasi jangan lupa. Nah, ini Gi panjang sama dengan len feedback Gi. Len feedback. Len dalam kurung feedback. Len Sama dengan len, 11. iya dalam nggak pakai D. Len nah, dalam kurung feedback. Variabel feedbacknya ya. Bukan, nggak usah pakai string. Nggak usah. Nah, gitu. Kemudian Apri, kakak mau lihat Apri dulu nih. Ayo, 0,2 13, Pri. 0,2 13. Bisa? Bisa nggak? 13. Oke. 36 ya kecepatan mengetiknya. Ayo, coba lagi. Oke, Kak, ini nggak sekarang bisa disubmit. yang siapa ini? Siapa? Drin. Nggak bisa disubmit Kak. Drin. Ya Kak. Oh, oh, jangan sampai 36 itu yang diinginkan pemandangan laut doang. Jadi pemandangan laut berarti 0 sampai berapa ya? Ada Lautnya 36 itu itu. masa tuh ya 36 itu nggak mungkin panjang banget. Pemandangan lautnya itu indeks berapa tuh? Nggak mungkin 36 itu. Coba dihitung deh. Sampai 0, pemandangan. iya. Coba deh nih kakak request. Kalau dia sampai 36 semuanya nanti dicetak. Pemandangan Harus laut adalah picture hotel. Tapi kalau misalnya ini 0. Ups. Belum. 0. Kemudian 1, 2. Gitu ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti 0 sampai 16 ya. ya kalau Coba Drin. tawar. Bukan 0 sampai 36 ya, itu semuanya itu. Tapi kita maunya pemandangan laut doang. Bukan pemandangan laut adalah bla bla bla. Ayo. Berarti 0 sampai 15 ya, feedback 0 sampai 15. 16, sorry. Iya, di situ yang diubah. Apri, udah Apri? Oke, Apri. Ups.
16 Drin. Waduh, Aurel udah sampai nomor berapa? Ah, ini Rel. Apa namanya? Position 1 itu sama dengan feedback. Oke, position 2. Buat position 2 Rel. Sama feedback.find cari 2 ya. Kemudian nanti di print dua kali ya. Print position 1. Cari 1 position 1. Kemudian cari 2 position 2. ah, Kemudian ini Apri. Nah, sekarang Apri tulis saja dia ingin di sini menentukan panjang. Feedbacknya itu berapa panjang nilainya nanti kalau dimasukkan sesuatu. Berarti di panjang itu sama dengan aja. Panjang sama dengan len feedback gitu. Len. Bentar Dar ya. Bentar San. Len dalam kurung feedback. Atau variabel yang di atas itu tuh. Feedback ya. Variabel yang di atas tuh. Mantap. Sekarang di run aja. Cara ngerannya itu yang itu tuh. Ini dulu. Apri boleh di itu dulu. Kemudian dicentang langsung boleh. Nah, silakan masukkan ulasannya. Mau apa bebas. Tulis sesuatu gitu. Luar biasa ataupun biasa di luar ataupun bebas ya. Silakan. Oke, sekarang kita lihat Ihsan. Mana San? Ya Kak, Oke San. ini maksudnya gimana Kak? Ya, jadi itu searching 2 itu ubahnya jadi cari 2 ya. Nggak usah bahasa Inggris 1, bahasa Indonesia 1. Cari 2 gitu. Nah, kemudian dia ingin kita mencari kata itu. Kata kue coklat sama kebab. Ya, di Ya, hasil 1 itu nggak boleh ada spasi, variabel, ingat. ya. Hasil 1 sama dengan, Hasil satu jangan sama ada spasi dulu, San. ini. Nah, gitu ya. Hasil Ya, 1 sama dengan dari feedback, dari hidangan, kita cari gitu ya. Berarti hidangan dot find ya. hidang. Terus hidangan. Iya, hidangan kan variabel feedbacknya kan hidangan ya namanya. Ya, Hidangan dot find. Nah, dalam kurung, Kak, laptop saya patah. Waduh. Oh, stop share dulu, Drin, kalau gitu. Cari 1. Ya, cari 1. Nah, artinya ya. ini dari hidangan atau dari string hidangan, kita ingin mencari sesuatu, cari 1. Cari 1 itu kan kata-katanya kue coklat. Gitu ya? Ya. Ya, Oke. Nah, sekarang buat yang hasil 2. Hasil 2. sama aja ya. Ya, di bawahnya ya. Di Hmm. bawahnya aja. Apri gimana Apri? Ah, ini nih Apri. Dia ingin kita mencetak yang dari feedback itu kita mengambil 2, 7, dan 9-nya. Caranya pakai indeks. Oh, indeks di 2 itu benar nggak? Indeks apa namanya? 2 itu benar nggak 2? Enggak ya, tapi dia di indeks ke-7 ya. Berarti di situ 7. Kemudian di 7 itu di indeks ke-10 ya, kalau nggak salah. Di bangunan 2 feedback ya di situ 10, kemudian 9 itu kalau nggak salah 16 ya tadi. 15 deh kayaknya. 15 atau 16. Coba deh. Dicoba-coba 15 atau 16. Coba sekarang dicentang. Nah, tuh. Ih, langsung lagi. Oke, sekarang pemandangan laut. Oke guys, kita istirahat dulu 5 menit ya. Silakan boleh minum, boleh makan juga. Silakan ya. Ibnu sudah sampai nomor. Aduh, bentar ya Benu ya. Kakak mau minum dulu nih, aduh. Ah, aduh bentar ya guys ya. Istirahat 5 menit aja ya.
Oh, ini, lupa udah juga. Kalau, kalau, oh, oh, tes satu, closing house, ABF, final, cozy, on, FB13, house, apa sih, 3 album. Pemandangan laut itu dari ini, Apri. Feedback 0 sampai 16 ya, kalau nggak salah. 0 sampai 16. Nah, itu tuh. Nanti akan dicetak pemandangan lautnya doang. Nah, mantap. Dua kali, San ya. Print hasil ini juga. Oh, cari satu, hasil satu. Print cari dua, hasil dua gitu. Ya. Cari satu, hasil satu. Cari dua, hasil dua gitu. Di stop dulu, di stop dulu. Codingannya di stop dulu. Bukan maksudnya yang oh iya. Caranya top itu yang itu San. Yang ini ya, ini kakak tunjukin nanti jangan refresh. Ini nih, klik yang ini nanti nih. Nah, yang ini nih. Nih. Nah, stop tuh. Ya. Hasil satu. Print cari dua, hasil dua. Ini baru kita bikin cari satu Next aja langsung rel. Itu tuh Oh. yang bagian soalnya rel. Iya, itu. Centang dulu. Nah, itu submit. Oke. Nice ya. Aldrino mana Aldrino nih? Ini dia. Oke guys. 1 menit lagi ya. Ini gimana, Kak? Yang Apri mana Apri nih? 7. Ini ya. Cari satu sama dengan kue coklat. Cari dua aja bilang, jangan searching dua. Cari dua sama dengan itu tuh yang di variabel baris ketiga. Itu kan searching dua. Ganti aja pakai cari dua namanya. Cari dua. Nah, itu. Cari dua sama dengan kebab ya. Nah, sekarang hasil satu
Ingat variabel tuh nggak boleh ada spasi ya. Ups, jangan. Ya, oke, mantap. Sekarang di baris kelima itu hasil spasi 1. Jangan ada spasi ya. Hasil 1, nyambung ya, nggak usah ada spasi. Hasil karena variabel. Nah, gitu. Kemudian sama dengan hidangan dot find, hidangan dot find, ups, dot find, find, FIND ya, find dalam kurung cari 1. Ups, cari 1. Apri. Kemudian buat hasil 2 sama dengan hidangan dot find cari 2 Apri. Tintong saya kayak desua. Gimana? Aldrino kenapa nih Aldrino? Oh, Oke, bentar ya. Ayo semuanya udah? Kalau sudah boleh stop share dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Kakak mau melanjutkan presentasinya, kita selesaikan ya. oke. Ayo stop share dulu semuanya. Hmm. Ini Drin, jawaban yang Drin tanyakan. Ya, nanti dulu ya Sani. Boleh stop share dulu Apri juga. Nanti boleh. Lupa Ayo. lupa. Kita lanjutkan dulu ya supaya nanti ini sesuai target dulu kita. Oke. Kita lanjutkan ya sebentar saja. Nggak banyak kok yang kita akan bahas di lanjutannya. Oke, sebentar. Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasannya. Kita ke bagian, interpreter. Apa itu interpreter? Nah, ini dia. Jadi, nanti kalian akan tahu apa itu kegunaan interpreter. Jadi ada program aneh seperti ini ya. Jadi misalnya, Aurel punya program begini. Poin 1 sama dengan dia pakai fungsi input. Poin 2 dia pakai fungsi input. Kemudian dia membuat variabel sama dengan poin 1 tambah poin 2. Nah sekarang kakak mau tanya nih. eh Siapa? Aurel lah yang membuat programnya. Rel, kalau kakak memasukkan di sini 5 di inputnya. Kemudian di sini 5. Berapa yang akan dicetak oleh program ini? 10 Kak. Iya, 10 ya. Kalau Ibnu? Benu? Gimana Benu? Aurel 10, Ibnu berapa? Ibnu kemana? Belum. Ya, Berapa Benu? Kalau kakak memasukkan 5 di sini, kemudian di sini 5. Ada variabel total rating namanya poin 1 plus poin 2. hmm, 10. Iya, 10. Ada lagi? Ihsan mungkin mau menyumbangkan pendapat? Iya kayaknya 10 10 Iya, sama. jadi jawabannya 10 adalah jawaban yang salah. Kenapa? Nah, begini ya. Jadi penjelasnya begini. Jadi nanti kalau kalian memasukkan di sini 5, di sini 5, dia akan menggabungkannya ternyata menjadi 5. Dia tidak akan menjumlahkannya. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, inilah kita belajar interpreter. Jadi, ya, untuk memastikan diri hal-hal sederhana seperti itu tidak mengejutkan kita, kita perlu mengetahui gimana komputer mengenali program, ya.
Ini akan membantu kita memahami mengapa tanda plus dapat menambah dan dapat menggabungkan. Yang pertama, sebelum ke situ, kita harus tahu bahwa komputer itu cuma mengenal dua sinyal ini. Ya, it's one or a zero. One, it means that I have sinyal. And then zero is there is no sinyal. Ya, nggak ada sinyal. Ya, itu yang dikenali oleh komputer. 1 atau 0. Atau dalam istilah komputernya disebut biasanya sebagai biner. Biner itu 0101. Gitu ya. Nah, sekarang kita tentu bertanya, kita tahu bahwa komputer itu hanya mengenal angka 01, 01, 10, 10. Ini artinya 000, 010, 0111 ini punya makna tersendiri ya. Maknanya ada gitu. Masing-masing ada maknanya. Sekarang pertanyaannya adalah, ingat kalau kita memprogram menggunakan ya yang seperti ini 000011011010100000, tentu saja itu tidak nyaman ya. Maksudnya masa hanya ada dua angka yang kita pakai memprogram. Itu sangat tidak nyaman. Sehingga kita perlu yang namanya interpreter yang tugasnya adalah mengkonversi atau menerjemahkan apa yang kita tulis ke dalam bahasa komputer. Jadi dia akan menerjemahkan apapun yang kita kodekan menjadi 10 atau 01. Pokoknya antara 1 dan 0 begitu. Jadi interpreter itu singkatnya tugasnya seperti itu. Kalau definisinya begini. Program khusus untuk mengenali dan menjalankan perintah. Nah, itu dia. Nah, sekarang ternyata interpreter saat kalian menggunakan fungsi input, kemudian input lagi, dan saat dijumlahkan, dia tidak melakukan penjumlahan. Tetapi dia melakukan penggabungan input yang ini sama yang ini. Nah, gitu. Jadi interpreter itu kenapa sekarang dia melakukan penggabungan? Oke, yang pertama, kalau saya langsung memasukkan poin 1 sama dengan 4 tanpa fungsi input, poin 2 sama dengan 5, dan saya membuat total rating poin 1 plus poin 2, maka di sini nanti hasilnya 9. Dia akan menjumlahkan. Tapi kalau menggunakan fungsi input, dia akan menjadi 45. Kenapa? Nah, ini dia. Karena fungsi input itu tipe data yang dihasilkan itu string. Ya. Jadi kalau kalian ingin di sini dia dijumlahkan, kalian harus mengubah tipe datanya dulu menjadi integer. Dengan cara poin 1 sama dengan input, definisikan lagi int poin 1. Sekarang dia menjadi angka. Gitu ya. Sehingga kalau kalian menulis dia akan kenal sekarang ya. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang ini ya, ternyata operator atau tanda plus dan tanda kali itu punya mengoperasikan nilai itu dengan cara yang berbeda. Kalau di string, kalau tipe data kalian string, operator plus penjumlahan itu akan menggabungkan stringnya seperti yang tadi. Kalau dia tipe datanya integer atau float atau angka, dia akan menjumlahkannya. Nah, untuk operator ini, bintang, kalau angka dia akan mengalihkan. Kalau string dia akan mengulangi sebanyak, ya berapa kali kita mengalihkannya. Contoh, nah begini. Kakak ingin menambah tempat plus bagus, dia digabungkan menjadi tempat bagus. Kalau 3 dikali keren, dia akan mengulangi kata kerennya 3 kali. Keren, keren, keren. Nah, tapi yang perlu kalian ingat, jangan iseng ya. Saya ingin mengalihkan antara string dengan string seperti ini. Tempat kali bagus. Iya, itu nanti salah. Jadi error dia. Begitu ya. Begitu saja. Dan kesimpulannya apa? Interpreter itu program khusus untuk mengenali dan menjalankan perintah. Ya, selama pengakuan, interpreter berfokus pada jenis datanya. Ingat jenis data. Dan jika perlu kita dapat mengubah tipe data menjadi INT dan NSTR. Jadi, itu saja yang untuk yang kedua ini. Sekarang silahkan share screen lagi. Atau kakak tunjukkan ya cara penggunaannya mungkin ya. Supaya kalian tidak bingung nanti. Aduh, salah lagi.
Ntar ya. Wait. Oke. Nah, ini dia course. Kemudian kita di modul 1 masih lesson 3. Bagian kedua nih. Ya. Nah, ini kakak skip aja langsunglah ke soal yang paling sulit, Kak. Oke, mana nih? Nah, misalnya ini nih, ya. Jadi, dia di sini ingin meminta, nah ini, ya kita refresh lah supaya ini. Nah, ini dia. Jadi, tulis ulasan terperinci, apa yang Anda suka, apa yang tidak Anda suka, tidak apa-apa. Terima kasih diskon Anda. Oke. Jadi, yang pertama susun program yang menanyakan klien kesan mereka dan memberikan diskon. Klien harus berbicara tentang kesan umum, apa yang mereka sukai, kemudian apa yang mereka tidak sukai. Lalu program harus menjumlahkan panjang dari semua ulasan, besarnya sama dengan 10% dari panjang total semua ulasan adalah besar diskon. Oke, misalnya di sini yang pertama buat variabel namanya ulasan sama dengan input. Pakai fungsi input aja ya. Tulis ulasan terperinci. Gitu ya. Titik 2. Kemudian saya ingin membuat variabel lagi namanya kesukaan maybe ya. Input lagi pakai apa yang Anda, A-nya besar, Anda suka. Titik 2. Saya buat lagi namanya apa ya? Tidak suka mungkin ya. Tidak suka, variabelnya namanya tidak suka. Kemudian pakai fungsi input lagi. Apa yang tidak Anda suka, titik 2. Nah, sekarang dia bilang bahwa ini ya, program harus menjumlahkan panjang dari semua ulasan. Kemudian besarnya sama dengan 10% dari panjang total. Iya, artinya ini nih. Misalnya kakak buat P1, janganlah. Ya P1 aja lah. P1 itu panjang ulasan 1, len ulasan. Len ulasan. P2 sama dengan len kesukaan. Kesukaan. And then P3 equals to, katakanlah len tidak suka. Nah, sekarang karena ya, karena kita tahu bahwa apa namanya? Tipe saat saya melakukan len itu langsung tipenya itu adalah integer atau angka, kita nggak perlu mengkonversinya sehingga ini cukup. Gitu ya. Sehingga ini cukup. Nah, sekarang langsung saja nih buat total panjang total sama dengan P1 plus P2 plus P3. Nah, kemudian menjumlahkan panjang besarnya sama dengan 10% dari apa nih? Oke. Berarti sekarang panjang totalnya itu kemudian kita disuruh untuk mencetak terakhir print terima kasih. K-nya besar. Kasih. Kemudian diskon Anda. Titik 2, nggak usah pakai spasi di sini. Panjang total, nggak tahu nih Kak, kali 10 atau kali 9, 0,9 ya. Karena diskonnya 10% berarti harganya 90%. Saat kakak klik, misalnya ulasannya apa? Oh, saya sangat senang. Saya sangat senang sekali. Kemudian apa yang Anda suka? Saya suka coding. Suka coding. Apa yang tidak Anda suka? Saya tidak suka membuang waktu. Oke, Tara, Anda mendapatkan diskon 66. Oke, kita ulang lagi, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Nah, ini. Loh, kok nggak benar-benar, Kak? Bentar ya, saya juga nggak tahu nih. Kenapa nggak benar? Diskon Anda titik 2. Panjang totalnya kali 0,9. Besar sama dengan 10%. Oke, kalau kita turut ini luar biasa, selesai, tidak ada apa-apa. Kita coba tes.
luar biasa, selesai, tidak ada apa-apa. Nah, oh, berarti di sini dia 3, dari mana dapat 3,7 dari mana ya dapatnya? Apakah dikali 10%, 0,1? Tapi nggak mungkin ya kali. Eh, luar biasa. Eh, selesai. Tidak ada apa-apa. Ya, benar. Jadi pakai 0,1 ya. Nah, begitu ya contohnya seperti itu ya. Ayo, sekarang tinggal kalian supaya jangan saya sendiri yang jago nanti. Ayo, semuanya share screen boleh? Langsung share screen aja. Kita langsung mau melanjutkan yang tadi juga boleh, langsung ke umpan balik juga boleh, bebas. Bebas menu, mau yang mana aja. Saya patah-patah. Oke, jangan share screen, nggak apa-apa. Tanyakan yang mau ditanyakan, Drin. Nah, ini lampu saya sudah nyala ya. Oke, Rel. Yang mana ini, Rel? Komputer hanya mengenali sinyal 01. Betul, Rel ya. Interpreter program. Oke, betul juga. Yang pertama. Yang pertama betul ya. Oke, yang ketiga juga betul. Semua operator hanya memiliki satu nilai. Salah ya. Plus itu memiliki 2 nilai. Dia bisa menggabungkan, bisa menjumlahkan. Fungsi saya oke, betul, Rel. Jadi udah betul, Rel. Mantap sekali, Aurel. Oke, Ibnu gimana, Ibnu? Oke, lanjut nomor 2, Ibnu. Hmm, cocok. Nah, oke, ini yang mana yang benar kira-kira? Name apa ini? Dia akan menghasilkan string, betul ya. Dia akan menghasilkan angka ya kalau yang itu, Rel. Ya, yang Aurel pindahkan itu akan menghasilkan angka. Bukan yang bawah itu loh. Bukan. Yang udah dipindahkan itu. Yang udah di dalam kotak. Nah, itu kan dia ID sama dengan itu angka tapi string. Kemudian dia konversi. Nah, berarti angka kan jadinya. Betul? Iya, betul ya. Kemudian yang pertama name surname itu pasti string ya karena name-nya string, surname-nya string dijumlahkan ya string jadi. Kemudian H1 H2 karena dua-duanya string tidak dikonversi dia akan menjadi string ya. String, Rel, string ya, bukan kesalahan tapi string. Iya, betul sekali. Kemudian, Rel, N1 N2 itu angka-angka. Yang terakhir jelas angka ya. Salah, Rel ya. Mantap. Oke, Haidar gimana, Dar? Kakak nggak lihat share screen Haidar nih. Oh, itu string. String benu. Itu akan Ini mencetak ini string. udah benar gak, Kak? Kakak nggak lihat nih, Haidar. Oh, belum belum share screen ya? Belum. Oh, Belum. gimana ini? Ini, Kak. Oke. Oke, udah benar. Udah benar ya, semuanya udah benar nih. Oh, Nice. aku Benu gimana, Benu? bihun. Oke, coba di refresh ulang, Benu. Nggak Hmm, bisa ya, nggak bisa di refresh. itu udah ada. Nah, itu yang pertama itu dia akan mencetak string. Hmm. Ini. H1, H2 string. String Oh, bisa juga itu ya. digabung. Kemudian, Oh, bisa di dua ya. iya. ID, Hmm. karena ID-nya yang pertama string dikonversi jadi angka. Oke, mantap. Itu error, jelas error tuh ya. String tambah angka itu error nanti. Oke, mantap. Udah benar tuh. Udah benar di situ. Di situ benar. Oke. Udah benar di situ. Di situ udah benar. Angka. Mencetak angka itu betul. Ini. Iya. Kak,
Ini Eh, ini kakak melihat Ibnu kan? Ayo oh, Benu, itu udah benar Benu. Yang mana Dar? Haidar yang mana nih? ini Kak, yang Oke. ini. Yang name dan surname itu string Dar. Oh, string. Ini Yang salah berarti. iya itu error nanti dia kalau yang itu. Itu string juga karena nggak dikonversi. Ini. Ya, itu string. Ini. Ya, itu ya angka kalau yang itu. Yang di atasnya itu string. Oh, dua. Ya, Ini itu salah. error. Ya, Ini. angka itu. Oke. Oke, ayo guys. Saya tunggu guys. 892145151 telepon telepon Oke, Oh, Rel. Tinggal dijumlahkan ya, Rel. Kota plus itu plus plus lagi ya. Sebelum kata distrik itu plus. Iya. Jangan di dalam tanda petik. Nah, di situ. Oh, itu jangan dihapus. Itu udah bener. Karena nanti kan New York itu kan di gambarnya dash gitu ya. Oh iya, itu tambahin ya, Rel ya. Garis miringnya ditambahin. Berarti plus. Iya gitu. Miring, miring. Nah, kemudian plus di belakangnya. Jangan lupa plus juga di. Nah, di situ. Ups, bukan di situ. Ya, di situ juga tambahin miring, tapi distriknya itu plus ya. Plus miring, plus distrik, plus miring, plus rating gitu. Jumlahin. Kan nanti nah di situ. Nah, gitu. Harus plus kan? Nah, gitu. Setelah distrik juga tuh. Oh, udah benar di situ. Udah jangan dihapus. Karena kan kota itu kita jumlahin nanti, kita gabung. Nah, gitu maksudnya. Nah, mantap. Ayo sekarang. Nah, barulah. Kalian kalau mau belajar mengetik di sini ya nanti. Ini kakak biasanya belajar mengetiknya di sini nih. Lumayan ribet sih di sini, tapi ya. distrik memasukkan area memecat rating Kak, Ya, Isan. ya kenapa San? Eh, yang nomor 5 itu apa yang ini dikasih tanda kurung. Yang mana? Coba lihat nomor 5. Mana nomor Yang 5-nya? di blok. Itu jangan dikurung nggak apa-apa. Tapi kan kota, distrik, rating itu kan semuanya string. Kita ingin Iya. menggabungkannya nih, seperti pada gambar. Berarti pakai operator plus ya. Nah, tapi Iya. plusnya itu ada yang kurang tuh. Jadi kan kota plus miring, nah plus lagi gitu. Karena kan distriknya iya. Nah, nah Oh, di situ. tambah tambah plus lagi. Iya, iya, Ini. iya, gitu ya. Nah, terakhir itu apa yang perlu kita tambahkan? Rating ya. Plus miring, plus rating begitu. Sini. Itu udah bener, plus miring, kemudian di Resmi. belakangnya itu kan udah miring ya, udah plus miring. Di Iya. belakang miringnya itu Ini. bukan. Miring terakhir. Oh, ini. Nah, di situ plus rating Di sini ya. kan? Bukan di terakhir. Oh, ini. Setelah. Iya. Ya, rating. Plusnya mana plusnya? Ayo. Iya. Gitu, mantap ya. Aurel gimana? Oke, udah nih Aurel. Ibnu, itu ada yang kurang Benu. Rating plusnya salah itu ya. Plusnya itu setelah miring dan sebelum miring. Hah? Ayo.
kota plus miring plus distrik gitu ya. Nah, sebelum kata distrik, sebelum kata distrik. nah di situ. Ya, betul di situ. Kenapa di Nah, sini? karena kan kota itu string. Kita kemudian tambahkan garis miring kan string juga. Plus berarti kan jumlahkan, gabungkan. Dan kita ingin menggabungkannya dengan distrik. Ya berarti plus lagi kan? Betul? Hmm, hmm, Iya. hmm. Kemudian ada yang kurang tuh. Ada yang lebih maksudnya. Nah di situ juga plus tuh. Nah tapi di akhir tuh nggak usah ada. Nah gitu. Mantap. Ayo yang lain nggak ada yang mau share screen? Ah ini udah habis nih waktunya. Oke, boleh stop share dulu kakak simpulin sebentar. Nanti kita lanjutkan. Nah, ini gimana? Siapa itu? Oh ya, ID. Johnson is not defined. Nah, itu. Johnson tuh harus ada tanda petiknya, Rel. Ya, nama keluarga Anda tak iya. Jawaban atau Nah, DOB. karena string kan? Nah, kemudian itu nama underscore keluarga. Iya, gitu. Nah, ID number karena string ya, juga kasih aja meskipun dia angka, kasih tanda petik. Nah, gitu ya. Karena di data klien tuh kan kita menjumlahkan semuanya nanti. Gitu. Apalagi yang kurang? Paris? Iya, Paris juga kurang, Rel ya. Nah, gitu, Rel. Oke, Rel. Kak, ini maaf Kak, yang Ya, silakan, silakan. atau lagi Kak, please. Ini Ya, yang oke, kenapa? Carinya nggak usah tanda petik carinya. oh nggak usah. Karena kan variabel kan cari itu. Iya. Iya. Nah, sekarang Berarti coba di run. Udah di itu run. ya. Iya. Nah, coba Nah, di run, dia pasti nanti akan miring-miring gitu. Aurel gimana? Aman, Rel? Ada yang kurang, Rel? Informasi pelanggan coba kakak lihat soalnya. Kayaknya soalnya tapi ada yang kayak gini kurang. Kak. Nah, P-nya Nah, kecil tuh Rel ya. Pelanggan. Nah, itu udah eh, bener tuh. Coba kayak lihat gini. soalnya. Soalnya bilangnya mau apa? Maunya apa soalnya? Nah, itu kan udah bener kan? New Oh, York, udah. Manhattan, centang coba. Oh iya, sebentar. Aduh, kesalahan. Gimana, Rel? Aman, Rel? Eh, Johnson, Paris. mau Nah, mantap. Oke, sekarang boleh kakak simpulin dulu. Oke, kakak simpulin bentar aja ya. Jadi hari ini, aduh salah lagi yang kebuka. Aduh. Nah, hari ini kita sudah belajar 3 hal ya. Jadi yang pertama kita mempelajari fungsi penting untuk bekerja sama string. Ya. Yang kedua, kita udah belajar gimana data disajikan di komputer. Jadi data itu ternyata nanti dikonversi ke sinyal biner 1001101010. Jadi yang mengkonversinya disebut interpreter. Begitu. Dan kita menemukan mengapa tipe data itu sangat penting bagi interpreter. Ya. Jadi kalau kalian bekerja dengan string, operator penjumlahan itu ternyata nggak menjumlahkan ya. Tapi interpreternya akan menggabungkannya. Ya, kemudian kali itu akan mengulangi. Jadi kalau tipe datanya numerik, biasa dia akan menjumlahkan dan mengalikan. Oke, mungkin itu saja dari kakak sebelum kita tutup ya. Kakak ingin berterima kasih sudah hadir di sini dan mohon maaf apabila kakak ada salah tingkah atau salah kata dalam menjelaskan ataupun apa itu. Oke, terima kasih dan jangan lupa besok juga hadir. Kakak end dulu, kemudian bertanya sepuasnya. End dulu maksudnya ini, stop recordingnya dulu. Bye-bye.